Assalamualaikum Bu Deti. Waalaikumsalam Pak Bani. Mohon maaf, apakah ini Bu Deti sedang ada jam mengajar untuk sekarang? Kebetulan jam mengajar saya sudah Pak, tadi jam ketiga. Ada apa nih Pak? Iya nih Bu, Alhamdulillah kalau misalkan Ibu kebetulan sedang tidak ada jam, saya itu Bu mau ada keperluan bercerita sedikit sama Ibu boleh? Oh ya, sebelumnya gimana Pak kabarnya hari ini Pak Bani? Oh iya, saya sampai lupa Ibu. Alhamdulillah saya kabarnya baik. Bu Deti sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Tadi Iya gimana nih Pak tadi? saya sekarang tergesa-gesa sampai lupa tanya kabar dulu sama Ibu. Tidak apa-apa. Tadi ada apa Pak? Gimana? Ada keperluan apa ya Pak Bani menemui saya? Iya Bu, saya ingin berdiskusi nih. Saya ingin menceritakan unek-unek saya Bu. Saya itu kayaknya masih ada hal yang mengganjal gitu loh di pikiran saya ini loh Bu. Oh begitu ya Pak. Memangnya boleh Pak, silahkan Pak. Dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Bapak atau unek-unek yang ada di Bapak itu tentang pikiran yang sedang mengganjal. Saya di sini siap berdiskusi dengan Pak Bani. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf ini sebelumnya. Kalau kedatangan saya sepertinya barangkali mengganggu waktu istirahat Bu Betty ini. Oh, tidak Pak. Kebetulan saya juga sedang tidak ada jam mengajar lagi Pak untuk sekarang ini Pak. Monggo silahkan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Bani ini. Baik Bu, terima kasih. Jadi begini Bu Betty. Ada beberapa hal yang memang ingin saya bicarakan. Tentang pembelajaran Bu, yang saya lakukan di dalam kelas. Jadi saya lihat kok sepertinya masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan Bu dalam memahami materi yang sudah saya berikan. Jadi saya bingung sebenarnya itu saya harus bagaimana lagi dan apa yang harus saya lakukan dalam pembelajaran saya selanjutnya Bu, biar nanti hal yang tadi saya alami itu tidak ditemukan lagi Bu. Oh, jadi begitu ya Pak yang Pak Bani alami di kelas ya. Ternyata masih ada beberapa siswa yang memang mengalami kesulitan ya Pak dari pembelajaran atau materi yang Pak Bani sampaikan kepada siswa-siswa di kelas Pak Bani ajar ya. Iya Bu, saya lihatnya seperti itu Bu, karena kok pas waktu saya ngajar ada yang memperhatikan, kok lebih banyak yang tidak memperhatikan, ada yang aktif, tapi kalau lebih banyak yang tidak aktif gitu loh Bu. Oh, baik Pak, mari kita diskusikan bersama ya Pak dari apa yang memang sedang mengganjal dari Pak Bani yang memang ada permasalahan sedang dialami dengan pembelajaran yang disampaikan kepada siswa di kelas. Masih ada siswa yang memang mengalami terkendala nggih Pak. Nah, di Aduh Bu, sini mari kita diskusikan bersama nggih Pak biar semuanya terlaksana dengan baik. Nah, di sini yang ingin Pak Bani dapatkan dari diskusi ini itu apa nggih Pak? iya Bu. Jadi harapan saya Bu, dengan kita berdiskusi, saya berbincang dengan Bu Betty ini, saya ingin mendapatkan solusi Bu. Saya ingin mendapatkan solusi serta trik dan striknya Bu. Bagaimana cara saya untuk melakukan pembahasan di kelas berikutnya Bu, agar hal yang seperti tadi itu tidak saya temukan lagi. Oke oke Pak, siap. Berarti apa yang bisa dilakukan Pak Bani nih supaya siswa di kelas yang Pak Bani ampuh dapat memahami materi atau pembelajaran yang Pak Bani berikan untuk selanjutnya yang menurut Pak Bani Seperti itu akan lebih efektif seperti itu.
Ya baik Bu. Sepertinya saya perlu untuk membuat suatu angket ya Bu ya, seperti instrumen diagnostik ya Bu, biar Oh, nanti saya itu bisa melihat bagaimana sih gaya belajar siswa tersebut, dan mungkin saya nanti akan membuat suatu form yang setiap kali akan proses pembelajaran itu saya tanya terlebih dahulu nih kesiapan mereka, apakah mereka memang sudah siap atau belum. Dan kedepannya juga saya ingin membuat modul ajar yang benar-benar itu mencakup dan bisa memfasilitasi anak sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga nanti unsur-unsur pembelajaran dapat tercapai dan tujuan pembelajaran yang saya lakukan dapat tercapai pula. oh begitu ya Pak. Menurut Pak Bani itu yang dapat memahami. Jadi apa yang Pak Bani akan lakukan berarti akan menyebarkan angket kepada siswa tentang cara gaya belajarnya, diagnostis kesiapannya juga, dan modul ajar yang akan Pak Bani berikan ataupun materi yang Pak Bani berikan itu akan disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai ya Pak. Iya. Jadi, Jadi, menurut Pak Bani, siswa yang dapat memahami atau dapat menerima materi yang akan Pak Bani sampaikan itu bagaimana sih Pak? menurut saya, Bu, siswa yang memahami materi yang telah saya berikan, yaitu siswa yang dapat mengikuti tahapan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran dengan baik, Bu. Jadi fokus mereka itu benar-benar ada di dalam situ, di pembelajaran saya. Tidak memikirkan pembelajaran yang lainnya, tidak bercanda dengan teman sebangkunya, atau bahkan tidak memperhatikan sama sekali. Dan bisa tercapai tujuan modul belajar yang nantinya yang sudah saya buat itu. Oh, jadi Pak Bani itu ingin tahapan-tahapan yang memang Pak Bani lakukan, siswa itu dapat mengikutinya dengan baik ya Pak. Nggih, materinya Oke, dapat Bu. tersampaikan sampai tujuannya sampai diharapkan dengan baik, terwujud dan dapat diaplikasikan oleh siswa tersebut ya Pak. Nggih. Oke, Mungkin Bu. Betul. itu sangat baik sekali Pak, agar semuanya dapat terwujud dengan terlaksananya apa yang tadi Pak Bani sampaikan. Oke Pak, menurut Pak Bani, yang bisa Pak Bani lakukan untuk membantu siswa dalam memahami sesuai tujuan yang ingin dicapai itu apa nih Pak? Nah, itu Bu. Itu yang masih saya pikirkan dan saya masih mengganjal ini. Bagaimana sih Bu langkah-langkah yang tepat dan tentunya efektif yang bisa saya lakukan kepada siswa-siswa saya agar dapat lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan, terutama pada materi pembelajaran yang saya sampaikan. Bu. Hmm. Memangnya bagaimana langkah-langkah yang mungkin bisa Pak Bani lakukan untuk siswa dapat memahami materi yang akan Pak Bani berikan di kelas nantinya? Jadi memang biasanya itu kayak kalau mengajar hanya menggunakan satu metode sih ya Bu ya, hanya ceramah. Jadi mungkin untuk siswa juga terkadang merasa jenuh. Cuma memang kenapa saya memilih ceramah? Karena menurut saya ketika memperhatikan mereka, sepertinya mereka belum paham betul. Jadi saya secara pribadi memutuskan bahwa yang pas itu sepertinya ceramah nih, tetapi hasilnya malah seperti ini. Mungkin nanti untuk pembelajaran selanjutnya, Bu, saya akan memberikan beberapa materi yang menarik, yang dapat membuat siswa itu menjadi aktif
dan dapat berkolaborasi. Tentunya dengan tadi yang sudah dipetakan sesuai dengan gaya belajar, dan juga saya akan membuat modul ajar yang memang di dalamnya sudah ada berdiferensiasinya Bu, serta terintegrasi dengan pembelajaran atau kompetensi sosial emosionalnya. Mungkin dengan pembelajaran yang seperti itu, harapan saya apa yang saya sampaikan nanti dapat tersampaikan dengan baik dan juga siswa dapat menerima materi dengan senang, riang, tidak merasa tertekan lagi seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali nih Pak Bani, apa yang Pak Bani utarakan. Eh, Bisa sesuai, mungkin nantinya akan sesuai harapan Pak Bani, soalnya dari metode sebelumnya menjadi ke metode yang baru dari RPP yang akan digunakan atau modul ajar yang akan Pak Bani gunakan juga berdiferensiasi dan terintegrasi pembelajaran sosial emosional yang memang dapat include ke siswa-siswa semuanya gitu Pak. Nah, di Gitu, sini Bu. apakah ada tolak ukur keberhasilan dari rencana yang akan Pak Bani lakukan? Untuk tolak ukurnya gitu, ukuran keberhasilan dari rencana saya ini Bu, yaitu siswa dapat mengikuti pembelajaran yang saya berikan tentunya dari awal sampai akhir itu dengan rasa senang hati, Bu, gembira dan tidak tertekan sesuai dengan tujuan saya, dan pembelajarannya pun sudah dipahami dan tujuan-tujuan pembelajaran itu dapat tercapai, Bu. Baik Pak Bani, menurut Bapak, apakah ada kendala yang akan eh, terlaksana dari rencana aksi yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran tersebut? Mungkin bisa Seperti disampaikan ada kendala tidak ya jika memang uh, rencana ini akan dilaksanakan. ya Bu, sepertinya untuk kendala dari tadi yang ingin saya lakukan rencananya Bu ya, sepertinya di itu ya Bu, proses mempersiapkannya Bu ya. Jadi sepertinya itu saya harus lebih ekstra dalam melakukan kegiatan di awal, mempersiapkan segala sesuatunya di awal, dari mulai media pembelajaran, lalu modul ajar, serta memilih metode-metode yang sesuai ya Bu ya. Itu sih Bu, sepertinya kendalanya Bu. Hmm, menurut Pak Bani begitu ya. Nah, dari sini menurut Pak Bani itu uh, perlu berapa waktu lama untuk mempersiapkannya itu semuanya, Pak? Begini Bu, untuk pembelajaran yang saya berikan di kelas itu diberikan satu, kalau misalkan tadi kalau ada dari itu sepertinya saya perlu 1 minggu cukup Bu, sepertinya. Karena ini kan kita masih punya waktu 1 minggu lagi ya untuk di proses pembelajaran di tahun ajaran sekarang ini. Saya akan mencoba untuk 1 minggu itu drill Bu, untuk membuat dari mulai modul ajar sampai memilih metode dan media-media serta perangkat-perangkat yang dapat membantu saya dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, baik sekali. Bisa 1 minggu ke depan ataupun untuk perbaikan di tahun yang akan datang, nggih, Pak, nggih. Gitu. Oke, Pak Bani. Baik, kira-kira kapan akan Pak Bani terapkan di kelas uh, Hmm, pembelajaran ini? Hari Senin Bu, pas anak mulai masuk kembali di tahun ajaran yang baru ini, saya akan mencoba untuk menerapkannya. Wah, luar biasa semangatnya untuk hari Senin menerapkan langsung di tahun ajaran baru, nggih, Pak. Nggih. Baik, Pak. Dari sini kita review sebentar ya Pak hasil diskusi kita tadi. Apa yang Pak Bani dapatkan dalam diskusi kita ini menurut Pak Iya. Bani? Jadi untuk yang tadi sudah kita diskusikan Bu,
yang tadinya awalnya saya bingung tentang memperlakukan siswa di kelas, ada yang masih kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, dan ada beberapa yang tidak paham sama sekali, tidak fokus. Saya lebih menjadi paham setelah berdiskusi dengan Bu Dedi, bagaimana cara saya ke depan untuk memperbaiki proses saya mengajar, mempersiapkan proses pembelajaran yang nanti akan saya terapkan, bagaimana itu saya memperlakukan siswa, yang tentunya dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi dapat mendorong siswa lebih aktif dan kreatif yang kemudian nanti akan muncul suatu pembelajaran yang menyenangkan. Nah, keren sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bani, luar biasa pokoknya. Uh, kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan ya Pak. Saya ingin tahu, ingin dengar cerita dari Pak Bani yang akan menerapkannya di hari Senin mendatang. Keseruannya seperti apa sih nanti di kelas itu Pak Bani menyampaikan materi yang Pak Bani sampaikan dengan anak-anak. Dan jangan lupa hubungin saya kembali Pak. Saya pengen mendengarnya cerita yang keseruannya itu di kelas. Oke, siap Bu Betty. Saya pasti akan kasih kabar kalau misalkan nanti saya sudah melakukan dan perubahannya seperti apa. Nah, terima kasih Pak Bani. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Bani dapat terwujud dengan baik ya Pak. Kita ketemu di minggu depan dengan cerita yang sangat luar biasa lagi. Amin, amin. Terima kasih Bu Betty sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan unek-unek saya. Alhamdulillah saya jadi tercerahkan nih Bu Betty nih. Terima kasih Bu Betty. Iya Pak, sama-sama. Ya udah Betty, kalau gitu saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.